Bajingan. Pada saat ini, wajah Tianjian Qingyuan dipenuhi amarah. Dengan keterampilan pengamatannya yang kuat, dia melihat semua yang baru saja terjadi. Maka, dia pun hendak berangkat dan menuju ke arah tempat berkumpulnya semua orang dari Istana Pedang Surgawi. Apakah kamu khawatir tentang Chu Feng? Tetapi pada saat ini, suara Song Changsheng terdengar. Tianjian Qingyuan menatap Song Changsheng dengan heran, dan kemudian dia mendapati ada tatapan aneh di mata Song Changsheng. Jelas, apa yang baru saja dilihatnya, Song Changsheng juga melihatnya. Jika kau ingin memberi pelajaran pada juniormu yang bodoh, aku tidak akan menghentikanmu. Jika kamu khawatir tentang Chu Feng, maka tidak perlu. Di antara 8 sungai surgawi ini, tidak ada yang bisa mengancam nyawa Chu Feng, kata Song Changsheng. Apa kamu yakin? Tianjian Qingyuan bertanya. Setidaknya sekarang, kata Song Changsheng. Namun, dia segera menambahkan, oh, jika kamu tidak khawatir tentang keselamatan Chu Feng, tetapi khawatir tentang keselamatan generasi mudamu di Istana Suci Pedang Surgawi, kamu bisa kembali. Kematian garis keturunan ini bukanlah suatu hal yang disayangkan. Tianjian Qingyuan terus berjalan semakin dalam ke dalam gua sambil berbicara. Kematian yang pantas. Namun pada saat itu, terdengar suara yang amat dalam dari kedalaman jalan. Ketika suara itu bergema, langit berbintang yang luas pun terpengaruh. Suaranya bukan seperti suara makhluk hidup, melainkan panggilan dunia. Kalau tidak, bagaimana mungkin bisa menimbulkan kehebohan seperti itu? Saat suara itu datang, jalan yang awalnya tampak tidak berujung tiba-tiba berakhir. Pada saat ini, langit berbintang yang tak terbatas pun berubah dari bergetar menjadi bergetar hebat, seakan-akan langit berbintang itu akan runtuh. Pada saat yang sama, cahaya keemasan perlahan naik dari ujung jalan, seperti matahari terbit, bersinar ke segala arah, dan bahkan menerangi langit berbintang yang gelap. Itu adalah monster yang benar-benar besar, benar-benar seperti matahari terbit, karena ukurannya sebanding dengan bidang bintang. Namun itu bukan matahari, melainkan rantai. Rantai emas yang sangat tebal adalah cahaya yang dipancarkan oleh rantai emas. Rantai emas, lapis demi lapis, bagaikan pangsit beras, membungkus sesuatu. Namun jika diperhatikan lebih dekat, rantai emas itu penuh dengan retakan. Menabrak. Tiba-tiba, rantai emas itu mulai putus dan menghilang menjadi api keemasan. Pada saat ini, dapat dilihat bahwa rantai emas itu sebenarnya melilit pintu hitam. Gerbang hitam ini terbuat dari batu, dan pada kedua sisi gerbang terdapat ukiran 2 makhluk identik. Makhluk itu tampak persis seperti monster hitam yang dilihat Chu Feng di dalam gerbang penghalang. Kegentingan. Tiba-tiba, gerbang hitam seluas bidang bintang terbuka. Getaran yang mengguncang kehampaan itu lebih dahsyat, getaran yang berirama. Kebenaran segera terungkap. Seekor monster besar berjalan keluar dari gerbang, dan setiap langkah yang diambilnya menyebabkan langit berbintang berguncang. Meskipun ukurannya jauh lebih kecil dari gerbang, ukurannya masih lebih besar dari monster-monster besar yang baru saja menghadang Song Changsheng dan yang lainnya. Mengesampingkan bentuknya, ciri-ciri fisiknya persis sama dengan monster hitam yang dihadapi Chu Feng dan lainnya. Tubuhnya yang menyerupai manusia ditutupi oleh sisik-sisik hitam, yang melekat di sekujur tubuh seperti baju besi. Ada tentakel seperti ular yang menggeliat di atas kepala dan di belakang tubuh, yang aneh dan menakutkan. Akan tetapi, justru karena ukurannya yang sangat besar, ia lebih mirip dengan yang pernah dilihat Chu Feng di ruang khusus itu, yang pernah memberi instruksi pada Chu Feng tentang Seven Stars Connection. Pemilik makam kuno, karena kalian berdua melangkah ke tempat yang tidak seharusnya, kalian akan melibatkan semua orang di dunia. Bukankah kalian berdua lebih pantas mati? Suara makhluk raksasa itu bergema sekali lagi. Hehe. Namun, ketika mendengar kata-kata makhluk agung itu, Song Changsheng tertawa. Tawanya memang sarkastis, tetapi bukan ejekan terhadap makhluk agung itu, melainkan ejekan terhadap dirinya sendiri. Kau bilang kami menyakiti penduduk dunia karena kami melepaskanmu.
Song Changsheng mendongak dan bertanya. Oh, apa maksudmu? Ketertarikan terpancar di mata besar raksasa itu. Formasi tadi adalah jebakan, kan? Tidak, bukan hanya formasinya saja yang ada sekarang, semua yang ada di sini adalah jebakan, kan? Memang ada warisan tersembunyi di sini, dan juga mengandung manfaat. Hanya saja kau menggunakan tipu daya untuk mengubah beberapa hal, membuat kami jatuh cinta padamu dan memaksa kami melakukan segala sesuatunya sesuai dengan jalan yang kau tetapkan. Jalur ini memang mengandung banyak manfaat, tetapi jika Anda benar-benar mengikuti jalur ini, itu juga akan membantu Anda membuka segel. Bukan cuma kita, aliansi 7 bintang juga tentang mengangkat segelnya, kan? Kami semua telah dipimpin dan digunakan oleh Anda. Song Changsheng bertanya. Raksasa itu tidak menjawab, tetapi menyunggingkan senyum penuh arti di sudut mulutnya. Kalian berdua memiliki potensi yang besar. Seharusnya aku yang menggunakannya. Sayang sekali kalian berdua punya sesuatu yang menarik minatku. Raksasa itu menjilat bibirnya sambil berbicara, dan sorot mata besarnya lebih seperti sedang melihat makanan. Kau punya harta karun, kan? Kalau tidak, kau tidak akan bisa mengendalikan begitu banyak hal sendirian dan menipu kami. Harta karun apakah itu? Atau, apa yang tersembunyi di pintu ini? Setelah Song Changsheng menanyakan pertanyaan ini, dia melihat ke pintu hitam yang lebih besar di belakang raksasa itu. Bagian dalam gerbang itu gelap dan dalam, seperti jurang yang tidak terlihat dasarnya. Dia bisa merasakan ada kekuatan yang lebih besar di sana, tetapi dia tidak yakin apakah itu semacam eksistensi atau harta karun. Ia mengira itu pasti harta karun yang sangat kuat. Makhluk besar ini menggunakan kekuatan harta karun itu untuk memengaruhi persepsi dan penilaian mereka, sehingga membuat mereka jatuh ke dalam perangkap. Sayangnya, pasti ada penghalang di dalam pintu, dan Song Changsheng tidak bisa melihatnya. Tian Jian King Yuan juga mengamati, tetapi bahkan dengan mata khususnya, dia tetap tidak bisa melihatnya. Raksasa itu memperhatikan tatapan Song Changsheng dan Tian Jian King Yuan, jadi dia tidak menjawab, tetapi berkata, "Mengapa orang yang sekarat perlu tahu begitu banyak hal?" Song Changsheng tersenyum penuh arti, lalu menatap kapak di tangannya. Memang ada orang yang akan mati di sini, dan ada juga orang yang pantas mati, tapi mereka bukan kita. Setelah mengatakan ini, tangan Song Changsheng yang memegang kapak tiba-tiba mengepal. Kapaknya menghilang. Makhluk besar itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Karena sebuah kapak besar yang bersinar, sebesar dunia, muncul di atas kepalanya dan menebas ke arahnya. Dan bagian tengah kapak itu adalah kapak tempat Song Changsheng menghilang. Ledakan. Kapak cahaya raksasa itu jatuh, dan jalan tak berujung yang dipotongnya bergetar hebat, meninggalkan jurang yang besar. Namun sosok besar itu menghilang. Aduh. Pada saat ini, mulut berdarah menyerang Song Changsheng dari belakang. Itu adalah tentakel seperti ular di kepala monster raksasa itu. Setelah menghindari serangan Song Changsheng, monster raksasa itu muncul di belakangnya dan menggunakan tentakelnya untuk menyerang Song Changsheng. Meski hanya tentakel kecil di tubuhnya. Namun dari sudut pandang Song Changsheng, ia bagaikan monster yang menelan langit, dengan mulut terbuka lebar, ingin melahap dunia.